Saat itu, setelah rombongan Sultan Trenggono melakukan perjalanan untuk berburu sampai di hutan dan kemudian masuk di dalam hutan, rombongan pemburu mendapati suasana sunyi senyap di dalam hutan. Suasana yang sangat tidak biasa. Setapak demi setapak, setiap orang di dalam rombongan maju perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Suasana di dalam hutan sunyi senyap, tak terdengar suara apapun di dalam gerumbul ataupun di sela pepohonan hutan. Tetapi kesunyian hutan telah terkoyak ketika tiba-tiba terdengar aum harimau keras sekali. Lebih keras daripada aum harimau yang biasanya terdengar dan berjarak hanya beberapa langkah di depan mereka. Semua orang yang berada di dalam rombongan Kanjeng Sultan terkejut. Belum hilang rasa terkejut mereka, terdengar kembali sebuah geraman keras dari seekor harimau. Cepat dan tanggap, ketujuh prajurit tamtama beserta seorang perwira tamtama Temenggung Gajah Birawa bergerak cepat mengelilingi Sultan Trenggono di 8 orang mata angin sehingga menjadi tenggelam. 8 orang wiratamtama yang bertugas sebagai prajurit pengawal raja yang berdiri mengitari Kanjeng Sultan telah menghunus pedangnya di 8 arah mata angin, membentuk sebuah lingkaran tenggelam dengan 8 ujungnya yang tajam, Cakra Baskara. Mengetahui yang menghadang di depan adalah seekor harimau, Karebet maju beberapa langkah di samping Sultan Trenggono. Kekuatan Karebet telah mampu mengimbangi kekuatan Temenggung Gajah Birawa. Tidak ada salahnya kalau Karebet aku coba diadu dengan seekor harimau, kata Sultan Trenggono dalam hati. Kalau kau ingin menjadi seorang prajurit wiratamtama, tangkap harimau itu hidup-hidup, perintah Sultan Trenggono. Sandiko dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Karebet memberikan barang yang dibawanya pada salah seorang prajurit wiratamtama. Lalu ia pun segera maju beberapa langkah ke arah harimau yang masih berada dalam gerumbul semak-semak di depan mereka. Dengan satu lompatan, harimau itu mampu menerkamku, kata Karebet dalam hati. Yang bisa dilakukan saat ini adalah matek ajil muskilan, sejauh kemampuannya untuk melindunginya dari terkaman harimau. Temenggung Gajah Birawa menarik napas panjang. Tugas Karebet adalah tugas yang sangat berat. Lebih mudah untuk membunuh seekor harimau daripada menangkapnya hidup-hidup. Semua orang terlihat tegang melihat Karebet berjalan selangkah demi selangkah mendekati gerumbul tempat terdengar auman suara harimau. Tapi semua orang menjadi terkejut ketika melihat dari dalam gerumbul semak-semak yang hanya berjarak beberapa langkah di depan Karebet, keluar seekor harimau loreng yang besar sekali. Seekor macan gembong sebesar kerbau. Sultan Trenggono terkejut ketika melihat seekor macan gembong sebesar kerbau berada di hadapan Karebet. Dan Karebet pun telah diperintahkannya untuk menangkap harimau dalam keadaan hidup. Ada rasa menyesal dalam diri Sultan Trenggono yang telah memberi perintah menangkap hidup-hidup seekor harimau yang tanpa diduganya. Ternyata harimau itu adalah seekor macan gembong yang badannya sebesar kerbau.
Tetapi kata-kata yang sudah terucap dari seorang sultan adalah ucapan Sabto Pandito Ratu. Sultan Trenggono tidak bisa mencabut ucapannya. Dan saat itu yang bisa dilakukan adalah menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh Karebet untuk mengalahkan seekor macan gembong yang telah siap untuk menerkam. Karebet berpikir dia harus memancing harimau tersebut ke arah yang lain agar supaya harimau itu tidak menerkam ke arah Kanjeng Sultan. Karebet segera bertindak cepat. Dia lari ke depan harimau dan sekali melompat Karebet masuk di dalam gerumbul tempat harimau beri mengaum. Dengan cepat harimau itu pun melompat mengejar Karebet. Kemudian terdengar suara gaduh di gerumbul semak-semak di tengah hutan Prawoto. Diselingi auman marah seekor macan gembong. Suara gaduh yang diselingi suara gereng dan aum harimau. Sultan Trenggono yang telah mengalami berbagai benturan ilmu merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Di antara suara gaduh di dalam gerumbul dan di sela-sela suara auman harimau gembong yang marah, terdengar suara yang lain. Suara auman seekor harimau yang tidak sewajarnya. Suara auman dari seekor harimau yang tidak sewajarnya itu ternyata mampu membungkam suara auman seekor macan gembong yang badannya sebesar kerbau. Sultan Trenggono saling berpandangan dengan Tumenggung Gajah Birowo, dan ketika didengarnya suara auman harimau yang dahsyat dari gerumbul dan dilihatnya kaki para prajurit Wiratamtama gemetar mendengar auman itu, maka Sultan Trenggono pun berkata lirih, "Aji Senggoro Macan." Tumenggung Gajah Birowo terkejut. Sejenak kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil berkata di dalam hatinya, "Ya, itu adalah Aji Senggoro Macan." Suara gaduh disertai suara auman harimau masih terdengar di gerumbul semak-semak. Diselingi suara auman keras dari Aji Senggoro Macan. 7 orang prajurit Wiratamtama masih berdiri tegak. Jarinya masih menggenggam pedang, tapi tangannya sudah tidak kuat untuk mengangkatnya, sehingga pedangnya menjuntai ke bawah. Kakinya gemetar, tidak mampu digerakkan, apalagi untuk melangkah maju. Mereka terpengaruh dan ketakutan mendengar suara auman harimau dari Aji Senggoro Macan yang terdengar tumpang tindih dengan auman macan gembong dari dalam gerumbul semak-semak. Sultan Trenggono dan ketiga Tumenggung hanya bisa menunggu dengan cemas, menunggu usaha Karebet untuk menangkap hidup-hidup seekor harimau gembong yang badannya sebesar kerbau. Ternyata di dalam diri Karebet, di samping kekuatan yang luar biasa, juga tersimpan Aji Senggoro Macan, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Di dalam gerumbul semak-semak yang terdengar suara benturan keras, disusul oleh suara auman Aji Senggoro Macan. Setelah itu terdengar suara benturan 2 kali berturut-turut. Tak lama kemudian, suara gaduh di dalam gerumbul semakin pelan, semakin lirih. Dan sesaat kemudian, suara gaduh itu pun berhenti. Kembali suasana di hutan Prawoto menjadi sunyi senyap. Sesaat kemudian, terdengar suara gemerisik di dalam gerumbul, dan keluarlah seorang pemuda tampan, Karebet, yang di tangan kanan dan kirinya mengepit 2 ekor anak harimau yang masih kecil, berjalan menuju ke arah Sultan Trenggono. Setelah sampai di depan Kanjeng Sultan,
Karebet berhenti membungkuk hormat dan menanti perintah dari Kanjeng Sultan selanjutnya. "Karebet," kata Sultan Trenggono. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," jawab Karebet. "Kau datang ke sini membawa 2 ekor gogor. Di mana macan gembong sebesar kerbau yang tadi berada di gerumbul?" tanya Sultan Trenggono. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, harimau sebesar kerbau itu masih berada di dalam gerumbul semak-semak. Macan gembong itu telah pingsan," kata Jaka Tingkir. "Mari kita lihat," kata Sultan Trenggono. Dengan mengepit 2 ekor anak harimau, Karebet berjalan menuju gerumbul, diikuti oleh Sultan Trenggono beserta ketiga tumenggung, dan di belakangnya berjalan prajurit Wirotama yang tubuhnya hampir pulih dari pengaruh Aji Segoro Macan. Sultan Trenggono melihat seekor macan gembong tergeletak pingsan di dalam gerumbul hutan. Harimau itu terlihat masih bernapas, perutnya masih bergerak teratur. "Karebet, kau apakan harimau itu?" tanya Kanjeng Sultan. "Hamba pukul kepalanya Kanjeng Sultan," jawab Karebet. Sultan Trenggono menganggukkan kepalanya. Kalau Karebet mau sekali pukul, kepala macan gembong itu bisa pecah. "Tumenggung Gajah Birowo," kata Sultan Trenggono. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Kita harus tinggalkan tempat ini secepatnya, sebelum harimau itu sadar dari pingsannya, dan kau Karebet, kembalikan gogor itu kepada induknya," kata Sultan Trenggono. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," jawab Karebet. Lalu kedua gogor itu pun dilepaskan di gerumbul semak-semak. Merasa dirinya sudah bebas, kedua ekor anak harimau itu berlari menuju ke tempat induknya masih pingsan. "Tumenggung Gajah Birowo, kita lanjutkan perburuan. Kita berjalan menuju arah utara dan harus menjauh dari tempat harimau ini, karena tidak akan ada binatang buruan apapun selama kita berada di daerah jelajah macan gembong," kata Sultan. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. Rombongan Kanjeng Sultan berjalan kembali menuju arah utara, meninggalkan harimau loreng yang masih pingsan di dalam gerumbul semak-semak. Sambil terus berjalan, berbagai pertanyaan berputar-putar di dalam pikiran Kanjeng Sultan dan para tumenggung ketika melihat di tubuh Karebet tidak ada luka lecet sedikit pun. Tidak ada bekas cakaran atau bekas gigitan taring harimau. Selain mempunyai aji Segoro Macan, aji apa lagi yang dipegang Karebet ketika menaklukkan seekor macan gembong? Tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Cakar dan gigi harimau tidak mampu melukai, kata Kanjeng Sultan Karnal. Rombongan para pemburu terus berjalan ke arah utara, menjauhi daerah jelajah macan gembong. Matahari terus berjalan perlahan-lahan ke arah barat. Di perkemahan yang dijaga prajurit Wirabraja dan prajurit Wiranggala, setelah dipimpin oleh Panji Kertapati, terlihat sunyi. Hanya terlihat 2 orang prajurit Wirabraja yang berjaga di depan perkemahan. Di halaman masih berdiri tegak bendera Gula Kelapa dan 3 buah bendera Kesatuan Prajurit Demak, serta sebuah bendera yang dikaitkan pada sebuah tonggak kayu. Matahari sudah condong ke barat. Prajurit Wirabraja yang bertugas melihat rombongan Kanjeng Sultan berjalan menenggati perkemahan. Dan saat kemudian terdengarlah suara bendera yang ditabuh beberapa kali. Dari ketiga gubuk itu, keluarlah para prajurit dan abdi dalam untuk menyambut kedatangan Kanjeng Sultan. Rombongan pemburu memasuki perkemahan. Di depan sendiri Tumenggung Gagah Nabrang berjalan menuju gubuk. Di belakangnya Kanjeng Sultan bersama Tumenggung Gajah Birowo. Karebet bersama beberapa prajurit berjalan di belakang Sultan. Dengan memakai sebatang bambu, Karebet beserta seorang prajurit memanggul seekor kijang yang terkena panah Kanjeng Sultan.
Di belakang Karebet, ada lagi 2 orang prajurit yang manggul seekor kijang lainnya. Panji Kertapati bersama 3 tumenggung mengantar Kanjeng Sultan sampai ke gubuknya. Setelah 2 prajurit sudah tamtama menjaga gubuk Kanjeng Sultan, maka ketiga orang tumenggung beserta Panji Kertapati meninggalkan gubuk Kanjeng Sultan. Beberapa prajurit dan abdi dalam membawa kijang hasil buruan ke sebuah sungai kecil di dekat perkemahan, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. Malam harinya, ketika gelap menyeliputi perkemahan di hutan Prawoto, maka prajurit mulai membuat perapian untuk memanggang kijang buruan. 4 buah perapian sudah menyala dan daging kijang pun sudah dibagikan di setiap gubuk. Api unggun Kanjeng Sultan berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh 3 perapian para prajurit. Di depan perapian, Kanjeng Sultan menikmati sepotong daging paha kijang dekat. 3 orang tumenggung juga sedang menikmati daging kijang yang dibakar. Waktu terus berjalan. Tiba saatnya sang surya menggantikan tugas sang chandra. Sebulat sinar merah membayang di arah Bang Pagetan. Suara kicau burung pun memenuhi perkemahan. Saat itu, ketika terdengar suara bendil, maka perkemahan menjadi terbangun dan mulailah persiapan untuk melakukan perjalanan pulang ke kota Raja Demak.